jelas-jelas itu mengarah pada pabrik-pabrik telur di Brebes dan Tegal tuh. Coba kita lihat implikasinya tuh. Itu artinya ini orang ini nggak ngerti. Sama seperti Pak Jokowi itu, yang adalah pejabat tinggi legislatif Jakarta mengucapkan itu hinaan yang bukan, bahkan orang mau bilang metafora apa satir, itu jelas-jelas itu mengarah pada pabrik-pabrik telur di Brebes dan Tegal tuh. Coba kita lihat implikasinya tuh. Itu artinya ini orang ini nggak ngerti. Sama seperti Pak Jokowi itu. Demo Omnibus Law itu menuntut keadilan, menuntut hak rakyat untuk memperoleh upah yang memadai itu. Jokowi pergi liburan naik LRT segala macam kan. Dengan artis-artis. Kan. Jadi dia balik badan untuk melihat bahwa penderitaan rakyat ada di demo Omnibus Law para buruh. Beliau sebagai kepala negara menganggap nggak penting, yuk apa sih, mending gue jalan-jalan dan pamer bahwa gue nggak peduli tuh, naik LRT aja tuh. Dan itu kan membelakangi rakyat. Sama seperti yang dilakukan oleh ketua DPRD ini, dia membelakangi rakyat padahal dia ada partai wong cilik tuh. Ini 2 kali siksaan. Siksaan pertama, ketika jalan tol dibangun, semua orang berlomba cari makanan enak di Solo dan Semarang, di tempat Pak Jokowi dan tempat Pak Ganjar. Brebes kehilangan pendapatan. Ibu-ibu yang setiap hari ngangonin bebek supaya dapat penghasilan itu nggak lagi dimampiri karena orang melintas jalan tol dan meninggalkan sate Tegal hilang, batik Pekalongan nggak ada yang beli lagi, telur asin Brebes itu nggak ada, pendapatan mereka turun semuanya. Jadi udah disiksa oleh kebijakan jalan tol, sekarang dihina lagi kan. Jadi kita mau terangkan itu sebagai kewaspadaan kita terhadap keadaan yang bisa setiap saat orang marah tuh. Dan marah itu adalah marah yang betul-betul sosialis, marah yang basisnya sosial ada. Karena ini menyangkut pendapatan real masyarakat Brebes atau Jawa Tengah umumnya yang dihina sebagai itu bau kentut segala macam kan. Tapi saya ingin supaya nggak usah lah, biarin aja lah, biar rakyat nonton tuh, nggak usah ikuti cara-cara mereka mempersekusi saya. Jadi biarin aja sebetulnya. Tapi kita mau lihat kejujuran masyarakat itu yang menilai bahwa memang ada yang nggak benar kok di kabinet. Kulturnya Rocky Gerung kata-katanya kasar pada presiden, iya, tapi saya mengkritik kebijakan. Sekarang ada orang presiden yang satu partai yang bahkan terang-terangan menghina produk yang terlihat di depan mata dia itu, ya telur asin yang dianggap nggak lebih baik pergi ke luar negeri. Jadi bayangkan kenikmatan mereka yang ada di DPR itu dibiayai oleh rakyat tapi menghina rakyat. Dan itu satu paket dengan apa yang sedang berlangsung terhadap saya. Ya kan, jadi teman-teman di Tegal, di Brebes nggak usah, maafin aja itu orang yang memang nggak paham bahwa keadilan sosial itu adalah tuntutan maksimal yang dibebankan pada pemerintah untuk memelihara keadilan sosial. Jadi itu aja. Jadi nggak usah dilaporin polisi, anggap aja bahwa ada kader atau ada partai yang memang nggak paham tentang keadilan sosial. Dan kebetulan itu PDIP itu. Dan itu sebetulnya yang menyakitkan. Satu partai yang didesain untuk paham tentang keadilan sosial, marxisme yang sering saya terangkan, saya paham luar kepala, isi kepala Bung Karno, yang kalau Bung Karno hadir dia netesin air mata. Kok kader dia itu yang seharusnya membela Marhaen di Brebes, di Tegal itu ternyata lebih memilih jalan-jalan ke luar negeri karena banyak mall yang punya parfum di luar negeri kan. Sementara telur busuk itu tuh membuat orang nutup hidung. Jadi silahkan cium parfum di luar negeri sambil menghina rakyat. Dan ingin saya terangkan sekali lagi, teman-teman di Brebes nggak usah laporin, itu intinya supaya kita bedakan mana peradaban politik dan mana yang sekedar dendam. Nggak usah dendam tuh, karena ini soal kebijakan. Maka udah tentukan aja nanti di kotak suara Anda mau pilih yang mana. Itu dasarnya itu tuh. Himbauan etis saya. Masih banyak teman-teman yang saya perhatikan tuh seringkali ngajak saya ke arah Kerawang, ngapain tuh Cikampek, makan sate maringgi di situ tuh untuk menghidupkan kenangan bahwa pada waktu itu Sadang itu Kerawang Cikampek itu dihidupkan oleh sate maringgi apa sate Kerbau apa segala macam Maranggi itu. Jadi kita mengingat bagaimana orang akhirnya terharu bahwa ada warung-warung tradisional yang sebetulnya tutup akibat orang cari makan di Solo karena jalan tol langsung nyampe ke Semarang dan langsung pergi ke. Jadi kuliner itu akhirnya dihidupkan hanya karena ada jalan tol. Kan itu konyolnya kan. Pada saat yang sama matilah batik Tegal, matilah sate Tegal, matilah industri pertanian, peternakan bebek, telur asin di Brebes. Semua itu yang berlangsung. Karena
Jokowi lebih memilih membangun jalan tol, itu yang sering katakan. Jokowi lebih memilih membangun jalan tol daripada membangun jalan pikiran. Ya saya sabar, karena itu hidup saya ya muter-muter aja ke kampus dan saya nggak ada peralatan selain isi kepala dan isi hati yang mau jujur aja tuh. Kan ngapain itu persoalin kritik saya tuh, persoalin aja para koruptor yang ada di semua partai yang setelah bebas itu justru pamer kekayaan dan kekuasaannya kan. Saya bukan koruptor, jadi nggak usah takut saya mensponsori pikiran-pikiran kritis di kampus-kampus tuh. Jadi kelihatannya kita akhirnya akan duel secara argumentatif tuh. Siapa yang sebetulnya menghina presiden? Mereka yang tidak paham bahwa presiden membuat masyarakat berkelahi, dan itu artinya pendidikan politik gagal. Dan kelihatannya bahwa keadaan ini akan berlanjut sampai pemilu 2024. Orang nggak ngerti ini calon presidennya bicara apa gitu, karena sibuk dengan tukar tambah portofolio yang bahkan belum bisa kita bayangkan isi kabinetnya apa itu. Kemana kita mesti lakukan pengadilan terakhir? Ya pada sikap presiden yang cawe-cawe, kan dasarnya itu kan. Jadi sebetulnya itu aja poinnya tuh. Dan kita dipaksa akhirnya untuk membongkar-bongkar lagi data-data lama. Demi apa? Demi kejujuran. Ya ada teman bikin survei bahwa seluruh sosial media pro saya tuh. Ya saya bisa pahami, karena perdebatan di sosial media itu basisnya adalah argumen, bukan sentimen. Di belakang sosial media ada usaha untuk mempersekusi saya, dan kita tahu siapa yang berupaya untuk mengambil keuntungan dari kasus saya kan, yang masih berlanjut, yang sampai sekarang nggak ada kejelasan untuk apa statusnya tuh. Sementara saya tetap dibully, sementara dimaki-maki, ya nggak ada soal juga tuh. Tapi kita tahu bahwa satu saat akan ada pendalaman, akan ada pengendapan, sehingga ketika dendam itu hilang, yang muncul adalah kejujuran, dan kejujuran itu yang kita tunggu di dalam kehidupan bernegara hari-hari ini. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.